tapi masih sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Warina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, hadirin rahmatullah, pada kesempatan ini yaitu hadis yang ke-42 dari Abdullah bin Mas'ud. Hasan dibaca dulu Pak Kiai Ibra biar yang lainnya pada tahu ya. Ya, dari Ibnu Mas'ud itu. Berikut terjemahannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahasa Arabnya dulu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunain. Atharun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam unasan fil qismati fa'aqal aqra abna habisin mi'atan minal ibili wa aqta uyainah mithla dhalika wa aqta unasan min ashrafil arabi fa atharuhum yawman idin fil qismati qala rajulu wallahi inna hadhil qismata ma urila fiha wa ma urida biha wajhullahi faqultu wallahi la ukhbiranna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu fa qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, setelah perang Hunain, Rasulullah SAW mendahulukan orang-orang yang terkemuka di dalam membagi rampasan perang. Beliau memberikan masing-masing 100 unta kepada Al-Aqra bin Habis dan kepada Uyainah bin Hisn. Dalam pembagian rampasan perang pada beberapa hari itu yang didahulukan oleh beliau beberapa pemuka Arab, ada orang pria berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian rampasan perang ini tidak adil dan nampaknya semata-mata bukan karena Allah. Maka aku berkata, demi Allah, aku akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada beliau dan menceritakan apa yang dikatakan oleh pria tadi. Tiba-tiba berubahlah wajah beliau menjadi merah. Kemudian bersabda, siapakah yang adil bila Allah dan Rasulullah Tidak adil. Rasulnya dianggap tidak adil? Beliau bersabda lagi, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Nabi Musa, karena beliau telah disakiti hatinya melebihi diriku. Namun beliau tetap sabar. Aku berkata, tidak apa-apa. Aku tidak menyampaikan berita semacam itu lagi kepada beliau sesudah peristiwa itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahmatullah ya. Ini hadis yang sangat besar sekali, bisa menjadikan ibrah bagi kita semua sebagai seorang mukmin, yang dimana di antara kita semua adalah memiliki kewajiban dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti dipenuhi dengan tuduhan dan kritikan. Ya, pasti dipenuhi dengan tuduhan dan kritikan seperti yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita harus bersabar, seperti bersabarnya qudwah kita, contoh kita, suri tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bersabda, "Lamma kana yaum Hunain," pada saat terjadi perang Hunain. Kapan perang Hunain terjadi? Yaitu pada tahun ke-9 Hijriah, ya. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerangi orang-orang dari kabilah Hawazin atau dari Bani Saqif dan Hawazin, Ghatafan dan semisalnya, ya. Dan berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, dan di awal peperangan hampir saja kaum muslimin tercerai-berai, ya, tercerai-berai, dan Rasulullah SAW sajalah yang tidak menarik dan yang tidak mengundurkan diri pada saat itu, sehingga pada saat itu Khalid bin Walid pun memiliki, ia mendapatkan ratusan luka, ya puluhan luka di tubuhnya, ya, hampir beliau juga tewas pada saat perang Hunain. Intinya adalah peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah SAW dengan kisah yang sangat masyhur, ya, sehingga turun surat Al-Anfal di dalamnya. Dan juga pada saat setelah terjadinya peperangan, ya, dan tentara Malik berhasil dikalahkan oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan banyak sekali harta rampasan, ya, banyak sekali harta rampasan, ribuan unta, kambing dan sebagainya. Dan pada saat itu athar Rasulullah SAW nasan. Athar artinya apa? Sifat mendahulukan, ya, orang lain. Athar, isar. Athar yusiru isar. Jadi isar itu berasal fil madinya ini asar, majid satu. Asalnya asara yusiru isaron. Asara dipanjangkan jadi panjang aja, asara yusiru isar, artinya apa? Mendahulukan. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zamanun alaikum atharah." Maka terjadi suatu hari, suatu masa, ya, terjadi atas kalian pemimpin-pemimpin yang KKN, ya, pemimpin-pemimpin yang penuh dengan KKN. Nah, ini jangan disamakan Rasulullah SAW bersifat KKN, enggak. Kufur kita kayak gini. Ya, intinya Rasulullah SAW mendahulukan sebagian tokoh orang-orang Arab daripada para sahabat beliau. Dalam hal apa? Dalam hal fil qismati, dalam hal membagikan ghanimah. Harusnya kan ghanimah itu, ya, bagi rata. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, yaitu untuk penunggang kuda 2 bagian. Dan untuk si pejalan kaki 1 bagian. Kenapa 2 bagian? Karena 1 bagian untuk kudanya. Dan kuda kan butuh perawatan, mahal perawatannya. Hadirin, atau mungkin 3 bagian, 2 bagian untuk kuda, 1 bagian untuk dirinya si penunggang. Untuk pejalan kaki infanteri itu 1 bagian. Jadi untuk cavalry adalah 2 atau 3 bagian. Biasanya seperti itu, ya. Rasulullah SAW membagikan harta rampasan. Tapi ini berbeda dengan kebiasaannya pada saat perang Khaibar, ya, pada saat perang Badar dan yang perang-perang yang lainnya berbeda. Ini mah yang ada adalah cuma beberapa orang saja yang dikasih harta rampasan. Banyak lagi. Atara. Banyak lagi. Didahulukan orang-orang tertentu, diantaranya apa? Abu Sufyan, Muawiyah. Terus siapa lagi? Sofwan. Siapa lagi? Ya. Suhail bin Amr. Dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Terus siapa lagi? Uyainah bin Hisn, Al-Aqra bin Habish, dan yang lain-lainnya. Sehingga Abu Sufyan mendapatkan hampir 300 ekor unta lebih. Begitu juga Sofwan. Sehingga kata Sofwan pada saat Rasulullah SAW, jadi dia waktu perang Hunain itu masih dongkol sama Nabi, masih benci dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia nggak masuk Islam. Jadi kata Rasulullah, nggak apa-apa kamu nggak masuk Islam, kamu pikir-pikir dulu, tapi kamu jangan melarikan diri di Mekah aja, nggak apa-apa. Ya. Akhirnya pada saat perang Hunain, beliau dikasih 100 ekor unta. Marahnya mulai turun. 100 ekor unta lagi, hilang marahnya. 100 ekor unta lagi jadi cinta. Itu namanya apa? Taklif. Taklif wal muallafati qulubuhum. Yang
Combo yang lembutkan, yang ditarik hatinya. Ya, itu namanya mu'allaf. Kita tahu kan orang Islam namanya, orang baru masuk Islam namanya mu'allaf. Kenapa? Artinya hatinya kita contohnya kalau ada zakat kita kasih dia zakat. Ini Pak untuk bekal hidup 10 juta gitu kan. Akhirnya banyak orang-orang yang ngaku mu'allaf kan keliling tiap masjid. Seperti itu. Ya, dan itu namanya mu'allaf. Akhirnya kata Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Jadi pada saat 100 sudah mulai turun marahnya, Pak. 100 lagi hilang marahnya, 100 lagi jadi cinta. Akhirnya tidak ada yang dia cintai di muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, sama. Ya, sehingga pada saat awal terjadinya peperangan Hunain itu kan umat Islam, para sahabat cerai berai, 12.000 orang cerai berai. Cuma Nabi dan Sufyan bin Haris, sepupu beliau. Sufyan bin Haris itu bapaknya Haris. Haris itu adalah anak tertuanya Abdul Muthalib. Omnya atau pakdenya Rasulullah SAW, cuma Haris sudah meninggal dunia. Ya, sudah tua itu. Pertama kali Abdul Muthalib punya anak namanya Haris. Sufyan bin Haris ini dialah yang dulu suka mencaci maki Rasulullah SAW. Abu Sufyan ini. Jadi Abu Sufyan bin Harb, ada Abu Sufyan bin Haris. Selalu mencaci maki Rasulullah SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW, bareng Abu Jahal, Abu Lahab. Sehingga pada saat penaklukan Mekah, sebelum terjadinya penaklukan Mekah, masih beliau di jalan menuju Mekah, beliau didatangi oleh Abu Sufyan bin Haris bersama anaknya yang kecil. Nabi nggak mau nengok sama dia. Abu Sufyan kelelet, Nabi diam, nggak mau nengok ya, karena beliau suka nyakitin Nabi ini. Akhirnya dia mau masuk Islam, Nabi diam saja. Akhirnya beliau bilang kepada Nabi, kalau begitu wahai Muhammad, sepupuku, kalau kamu nggak menerima aku akan pergi ke padang pasir bersama anakku ini yang kecil. Ngikutin jempol kakiku. Terserah aku mau kemana, mau mati di tengah padang pasir, terserah. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW pun diterima. Ya udah, diterima. Akhirnya jadi orang dekat Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Haris ini pada saat perang Hunain, beliau lah yang ada di samping Rasulullah SAW. Keloncoan artinya hadirin, nebus kesalahan. Ya, hanya beliau lah yang tidak lari bersama para sahabat yang lain, bersama juga Abbas bin Abdul Muthalib di sisi Rasulullah SAW. Intinya bahwa setelah terjadi peperangan, dikumpulkanlah banyak sekali rampasan. Di mana dibagikannya? Di Za'rona. Di mana? Di Ja'rona. Ya. Itu sebuah mikot yang terjauh dari Mekah setelah mikot Bir Ali. Maka apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta. Aqra bin Habis itu siapa? Gedung orang Baduy, orang Bani Tamim, ya, dari Bani Tamim, temannya Musailamah Al-Kadzab. Yang dimana setelah itu si Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi. Dan Aqra pun kalau nggak salah beliau terpengaruh. Ya. Dan dialah yang bilang di sisi Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW menciumi Hasan dan Husain, beliau mengatakan, si Aqra bin Habis ini seorang sahabat, aku punya anak laki-laki, punya anak sekian belas orang, tapi belum pernah menciumi mereka. Jadi menurut anggapan dia, menciumi anak kecil itu aib. Seorang laki-laki itu orang yang tidak memiliki kasih sayang sama sekali kepada anak. Maka kata Rasulullah SAW, malam yarham, ya, lam yurham. Siapapun yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau pun wa'ata Uyainah bin Hisn. Rasulullah SAW pun memberikan kepada Uyainah bin Hisn 100 ekor unta. Dan Uyainah bin Hisn juga sama, gegeduk, kepala sukunya orang Baduy, sangat kasar. Orangnya kasar banget hadirin. Orang Gotofan, dia yang dulu nyuri onta Rasulullah SAW bersama anaknya Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn pada perang Datu Qarad namanya. Ya, Datu Qarad itu yang dimana pada saat itu pahlawan kaum musliminnya adalah Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Jadi mereka diobrak-abrik sama Salamah bin Al-Aqwa. Kenapa Salamah bin Al-Aqwa ini larinya melebihi kecepatan unta? Jadi cepat sekali dia lari kayak kuda. Ya, larinya kayak seperti lari kuda saking cepatnya.
Sehingga Abdurrahman bin Uyainah bin Hisan pun terbunuh sama Abu Qatadah pada saat itu. Ya, terbunuh. Dan akhirnya untanya Rasulullah SAW pun dikembalikan lagi, dibawa lagi. Wa atanasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah, dan juga Rasulullah SAW memberikan kepada manusia dari pemimpin-pemimpin Arab, wa atharahum, dan beliau pun mendahulukan mereka, yaitu memberikan kepada mereka dengan jumlah yang sangat banyak, dengan yang sangat banyak, yawma idzin pada saat itu, fil qismati, dalam bagian. Jadi seperti saya katakan tadi, sehingga orang-orang Ansar enggak kebagian. Yang dibagi adalah orang-orang Quraisy semua. Quraisy. Orang-orang Ansar tidak kebagian, sehingga ada sedikit percikan omongan. Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun mendakwahi orang-orang Ansar dengan kalimatnya, ya, kalau seandainya Ansar melewati sebuah wadi, aku pun akan melewati sebuah wadi. Apakah ridho mereka membawa unta-unta, wahai orang-orang Ansar, membawa kambing-kambing, wahai orang Ansar, sedangkan kalian bersama Nabi? Akhirnya orang Ansar pun menangis terseduh-seduh, ya. Itu siapa yang ngajak-ngajak? Munafik. Lihat tuh Muhammad tuh. Lihat, kita enggak kebagian, padahal kita yang menolong dia dikala dia kesusahan, ya. Dikala dia sudah berhasil, dia meninggalkan kita, kata si Abdullah bin Ubay bin Salul cerita jadi. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengumpulkan orang Ansar dan mendakwahi mereka, mengajak bicara kepada mereka, berbeda atau di hadapan mereka. Akhirnya orang Ansar pun menangis dan ridho terhadap apa yang dibagi oleh Rasulullah SAW. Pada saat kejadian ini, faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, seorang munafik. Ya, laki-laki ini munafik yang ke depan menjadi tokoh Khawarij. Wa in wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, sesungguhnya bagian ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak ada keadilan sama sekali. Dalam riwayat lain, i'dil ya Muhammad, ya, masih riwayat Bukhari, ya. I'dil ya Muhammad. Hei, adil ke Muhammad, bersiap adillah engkau. Bertakwalah engkau, ittaqillah wa'dil ya Muhammad. Bertakwalah engkau wahai Muhammad kepada Allah dan adillah engkau. Bayangin sama antum, Nabi disuruh bertakwa. Astagfirullah. Dan disuruh adil. Sama siapa? Orang munafik, Khawarij. Jadi wajar hadirin kalau ada orang Khawarij sekarang selalu menuduh pemimpin-pemimpin itu enggak ada yang benar. Paham enggak? Lah Nabi aja, Nabi sumber kebenaran dianggap enggak adil, disuruh takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Itu orang munafik. Jadi laki-laki siapa? Dzul Khuwaisirah. Khaf waw ya sad ra ha ta marbutah. Dzul Khuwaisirah. Jidatnya nong-nong, palanya botak, ya. Hidungnya bengkok, matanya melotot, bibirnya tebal, mukanya kulitnya hitam. Siapa Dzul Khuwaisirah? Jadi kalau kita ingin nyari riwayat sahabat, cari ke kitab Usudul Ghabah yang paling mudah dicari. Kalau Dzu bisa Dzu berarti Zal. Cari kitab bab Zal. Dzul Khuwaisirah. Nah, di dalam Usudul Ghabah Ibnu Athir ada di juz 2 halaman 400 sekian, yang 487 atau 67, ya. Di Dzul Khuwaisirah. Nah, Dzul Khuwaisirah ini dia At-Tamimi, dari Tamim, Bani Tamim, dari Najd. Ya. Dia bernama Harkus bin Juhair. Harkus, ya, ha sod ra, Harkus sod ha ra qaf waw sod, Harkus bin Zuhair At-Tamimi. Sehingga dalam Bidayah wa Nihayah Imam Az-Zahabi membuat sebuah ulasan tentang si Harkus ini, panjang banget, ya, berapa lembar. Dia dikatakan setan yang menyalih rupa menjadi manusia, ya. Disebut syaitanu rahdah, setan cerukan gunung. Jadi kita jin dedemit dari jurang itulah, dari apa namanya kan, ada jurang tuh loh, jurang, ya. Kan suka ada dedemitnya kalau orang maling itu bilang ini hulu jurang, ini ada curi di sana gitu. Jadi setan yang dari cerukan gunung. Gak ada asal usulnya seperti itu hadirin. Jadi dalam diri badannya hitam legam, aneh enggak hitam, ya, masih sama matang lah kita. Badannya hitam, baunya luar biasa bau,
syadidul muntinah, sangat bau, terkenal di kalangan kaum muslimin, terkenal di barak-barak kaum muslimin itu sangat bau. Jadi para sahabat, para tabiin nggak kuat kalau ngobrol bareng dia atau setenda bareng dia. Wow. Tapi dia adalah salah seorang tentara yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang dikirim kepada Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan itu 600 pasukan yang menaklukkan Ubullah, yang menemukan apa? Menemukan beras. Pertama kali para sahabat makan nasi, gabah-gabahnya dinanak ke dalam panci si gabah-gabahnya, ya. Akhirnya gabahnya ke atas, bijinya taruh jatuh ke bawah. Itu ceritanya dalam Bidayah ya disebutnya. Oh, dari Utbah bin Ghazwan. Jadi Zuhair. Sama juga pada saat kaum muslimin menaklukkan kota Sus, ya, kota Sus di Iran. Di sana diceritakan bahwa kota Sus ini tidak akan terjadi, ini kata Bidayah ya, tidak akan bisa ditaklukkan oleh siapapun kecuali oleh Dajjal. Kecuali oleh Dajjal. Ternyata di dalam pasukan kaum muslimin ada seorang namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang dianggap oleh Rasulullah SAW seorang Dajjal, ikut pada pasukan itu. Ya, pada pasukan Abu Musa al-Asy'ari yang berhasil menaklukkan kota Sus. Ya, intinya seperti itu hadir. Jadi dia dalam secara zahir seorang sahabat. Sehingga dalam Ibnu Athir nama Harkus ini Dzul Khuwaisir itu ada dua nama, ada dua tokoh. Dzul Khuwaisir itu yaitu Harkus bin Zuhair At-Tamimi, salah seorang tokoh Khawarij atau disebut Dzu Sadiyah yang memiliki daging jadi. Jadi dia itu badannya, kakinya, tangannya itu kecil. Kayak kayak orang cebol gitu. Tangannya kecil. Dan di sini di ujung tangan ini ada daging jadi seperti payudara perempuan. Payudara perempuan, dan di pentilnya ini ada rambut panjang seperti yarbu. Seperti rambut ekor yarbu. Apa yarbu? Tikus yang kayak ini, apa yang di Australia itu? Kanguru, yang kayak kanguru. Tangannya pendek, kakinya panjang. Tikus yang enggak minum air. Itu namanya yarbu. Adanya benang pasir. Nah, pada saat perang Nahrawat antara Ali radhiyallahu anhu dengan Khawarij, para sahabat melawan Khawarij ini benar-benar para sahabat melawan Khawarij. Ya, diceritakan bahwa nanti ada cerita yang sebentar ya. Sebelum terjadi peperangan ada sekitar 20.000 atau sekitar 30.000 orang-orang Khawarij. Akhirnya sebelum terjadi peperangan, Ibnu Abbas pun meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi orang-orang Khawarij untuk berdebat, berdiskusi. Akhirnya Ibnu Abbas pun beliau memakai baju yang putih, yang indah, wangi, rambut tersisir klimis, muka bersih, datang ke Khawarij, ke kelompok orang-orang Khawarij yang tangannya aja ada kapalan. Tangan ada kapalan, jidatnya sampai kayak pantat monyet saking kapalannya, dengkulnya kapalan, ya. Kenapa? Saking banyaknya sujud, bukan banyak digosok-gosok, ya. Ininya banyaknya sujud dan mereka mukanya pucat, matanya celong. Kenapa? Saking banyak begadang di malam hari, sujud kepada Allah, sholat tahajud, baca Quran, zikir, sehingga kata Rasulullah SAW bakal datang. Kata Umar, waktu Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh si Dzul Khuwaisir. Kata Rasulullah, jangan. Ya, kamu akan melihat teman-teman dia, orang-orang dia, yang apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan merasa belum ada apa-apanya ibadah. Jadi sahabat, waduh, ibadah saya belum ada apa-apanya dibanding orang Khawarij. Masya Allah, hafal Quran, mungkin zikirnya, ibadahnya, puasanya, sehingga kita melihat mereka, waduh, saya ini kayaknya penjahatnya, pendosa. Saking sahabat merasa belum ada apa-apanya ibadahnya dibanding orang-orang Khawarij, apalagi kita hadirin. Akhirnya Ibnu Abbas datang menghadap mereka, dan pada saat mereka melihat Ibnu Abbas dengan tongkrongan yang mewah begitu, menurut mereka mengatakan, apa ini Ibnu Abbas? Kamu cinta dunia maksud itu kan, gak juhud dan sebagainya. Intinya kata Ibnu Abbas, saya datang ke sini untuk berdiskusi dengan kalian. Sebagian mereka mengatakan jangan berdebat dengan orang Quraisy. Dengan Ibnu
Ibnu Abbas, gak bakal menang kalian. Akhirnya mereka berdiskusi. Apa syubhat kalian sehingga kalian menjadi khawarij? 3 aja dengan syubhat yang sangat sepele sebenarnya. Pertama adalah Ali itu berhukum ya kepada seorang laki-laki, menyerahkan hukuman. Ali kan mewakilkan hukuman untuk berdamai dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dengan Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah dengan Amr bin As. Jadi keputusan damai atau tidaknya kepada dua orang, bukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kata Khawarij, berarti kalian menghukum bukan dengan hukum Allah, berarti menghukum dengan hukum seorang laki-laki. Berarti kafir gak? Karena kata di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hukma illa lillah." Sesungguhnya hukum itu milik Allah semata. Kenapa harus berhukum kepada laki-laki, kepada orang lain? Kemudian yang kedua adalah Ali berperang pada perang Jamal. Berperang memerangi Muawiyah, memerangi pasukan Talha bin Ubaidillah dan sebagainya. Ya. Tapi dia enggak menawan, enggak merampas harta rampasan. Kemudian yang ketiga ialah Ali membuang nama Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Akhirnya kata Ibnu Abbas, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ya dam haji, beliau menyerahkan urusan membunuh seekor kelinci kepada seorang laki-laki. Ini kelinci ini cocoknya apa? Kambing. Cocoknya apa? Sapi. Seperti itu hadirin. Paham tak? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyerahkan peradilan antara kedua pasangan suami istri yang bertengkar untuk diserahkan urusannya kepada kedua keluarga besar. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'dhu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Surah An-Nisa. Kalau seandainya takut terjadi perpecahan di antara suami istri, maka hendaklah diambil keluarga besarnya. Yuk, damaikan. Putusan itu enggak ada urusan. Intinya selesai damai dengan bagaimana caranya melalui kedua keluarga besar itu adalah sah. Paham ya? Berarti Allah menyerahkan hukum kepada rijal, manusia. Paham ya? Itu perkara manusia berat, apalagi perkara Ali dengan Muawiyah yang telah berjatuh korban puluhan ribu. Pantas dengan manusia? Pantas. Masalah kelinci diserahkan kepada laki-laki. Kalahlah si Khawarij satu. Kalah ya. Yang kedua, kalau seandainya Ali pada saat perang Jamal menawan pasukan Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam, maka di dalamnya ada Siti Aisyah. Terus kalau ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dijadikan tawanan, berarti boleh dijadikan budak, boleh digauli dan selainnya. Sedangkan menggauli istri-istri Nabi adalah kafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi adalah lebih utama, ya, lebih berhak bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah sebagai ibu-ibu kaum muslim. Gugurlah subuhat kedua Khawarij. Yang ketiga, Ali membuang Amirul Mukminin pada saat terjadi pertikaian antara Amr bin As. Kata Amr bin As, kalau dia Amirul Mukminin, kenapa saya harus menolak? Kenapa saya tidak membaiat? Hadirin, kata Abdullah bin Abbas, justru ada yang lebih besar dari itu, lebih bahaya lagi dari itu. Kalau menurut sudut pandang kalian, siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghapus Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada sunnahnya ini semua. Akhirnya mereka kalah. Akhirnya dikatakan pada saat itu sekitar 20.000 orang, ya, kembali kepada pangkuan kaum muslim tersisa 7.000 orang. Ada lebih kecil lagi dari itu, dedengkotnya Khawarij ini. Di antaranya adalah pimpinannya Harkus bin Zuhair At-Tamimi atau Syaitan Rahdah, ya, yang memiliki bau badan yang sangat besar atau disebut di Sadiyah. Sehingga pada saat itu semua mati, hadirin, cuma beberapa ekor saja yang tidak mati oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Dan akhirnya pada saat itu sampai 1 hari kaum muslimin nyarinya jasadnya si Harkus ini. Karena Ali takut kalau seandainya itu tidak ada di Sadiyah, kata Rasulullah SAW, ini bagian dari nubuah Rasulullah SAW, kamu bakal membunuh orang yang paling buruk di muka bumi. Paham tak?
Jadi Ali ingin mencari dalil pembenaran akan terjadinya peperangan ini karena terjadi pembantaian orang Khawarij, ribuan orang dibantai. Paham hadirin? Dicari, nggak ketemu. Ali bilang cari lagi, nggak bisa. Aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak berdusta. Dicari hadirin, obak-obak, diperiksa semua mayat-mayat orang Khawarij. Karena kalau tidak ada, berarti salah sasaran. Berarti Ali dan para sahabat membunuh manusia terbaik. Bayangin tangannya aja kapalan bayangin deh. Tangannya kapalan gara-gara sujud di pasir yang panas. Jidatnya sampai kapalan gara-gara sujud di pasir yang panas. Dicari hadirin, ternyata si Zusadia ini dibunuh oleh Abu Mughirah, nyungsep ke cerukan jadi seperti ini. Dia nyungsep ke sana, kemudian ditumpuk oleh mayat-mayat Khawarij yang lain. Akhirnya diangkat ketemu Zusadia. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu pun sujud syukur, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan dalam Bidayah Nihayah, sebelum terjadi peperangan, ternyata ini sudah diramalkan dalam Injil. Kehidupan ini sudah diramalkan dalam Injil, sehingga salah seorang pendeta udah tua ikut bareng bersama Ali radhiyallahu anhu. Karena pendeta itu tahu bahwa ini pasukan terbaik yang akan memerangi pasukan terburuk. Ada dalam Bidayah Nihayah, saya enggak hafal teksnya, ini saya pernah baca itu di Bidayah Nihayah sebelum terjadinya perang Nahrawan. Nah, itulah gambaran orang Khawarij. Ya, intinya beliau ini berkata kepada Rasulullah tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan dia sama sekali tidak menginginkan wajah Allah. Jadi Nabi Muhammad gak ikhlas. Bayangin Nabi Muhammad dibilang syirik, coba bayangin. Nabi Muhammad dibilang gak ikhlas, dibilang gak adil, luar biasa, ampun ya. Akhirnya fakulta, maka Ibnu Mas'ud berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku akan mengabarkan omonganmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartu. Akhirnya aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengabarkan omongan si Harkus tadi. Bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh si Harkus. Fataghayyara wajhuhu, maka Rasulullah SAW langsung merah padam. Berubah mukanya, hatta kana kasif, seakan-akan seperti emas yang dibakar. Jadi emas yang merahan, jadi merah padam seperti itu hadirin. Itu maqala, marahlah Rasulullah. Bagaimana? Allahu Akbar. Ini perkataan kufur ini. Mengatakan Nabi tidak adil, mengatakan Nabi tidak ikhlas, sudah kufur ini omongan kayak gini. Faqala, maka beliau bersabda, "Famay ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasul, idza lam ya'dilillah wa rasul." Maka siapa lagi yang akan adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak adil? Kita lebih tidak adil lagi. Kita lebih tidak ikhlas lagi. Kalau seandainya seperti itu. Semua kala kemudian Rasulullah SAW bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, qad udhiya, sungguh dia telah disakiti oleh kaumnya, bi aksara min hadza, lebih dari ini, fasabara, maka dia bersabar. Benar kok? Kalau kita membaca sirah Nabi Musa, banyak sekali beliau disakiti, dihina, diejek, bahkan urusan kelaki-lakian aja Nabi Musa diejek, dibilang gak jantan kek, bener gak? Urusan pribadi, privat, dijadikan bahan gunjingan oleh orang-orang Bani Israel. Serius, kelaki-lakian gak jantan dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kehebatan tubuhnya Nabi Musa. Dengan pada saat beliau mandi, beliau letakkan bajunya di atas batu, baju dibawa lari sama batu. Akhirnya Nabi Musa pun lari, ya Hajar, taubi. Wahai batu, bajuku jangan dibawa lari, bajuku jangan dibawa lari. Akhirnya orang-orang Bani Israil pun tahu Nabi Musa. Oh iya, dia seorang yang sempurna, seorang laki-laki yang sempurna. Jadi banyak sekali Bani Israil menyakiti nabinya, bahkan nabinya dibunuh, nabinya disiksa dan sebagainya. Ya, Nabi Musa lebih lagi disakiti, padahal dia baru aja menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun. Tapi kemudian orang-orang Bani Israil tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israil, oleh Nabi Musa, bahkan minta dibuatkan Tuhan. Ya, dibuatkan patung, dan banyak hal sekali ya orang-orang Bani Israil melakukan kurang ajaran kepada Nabi Musa. Hadza fasabara. Nabi Musa bersabar. Maka kita lebih harus bersabar. Ya, kita enggak ada apa-apanya dibandingkan para nabi hadirin. Ini ceritanya adalah pelajaran bagi kita agar kita bersabar dalam berdakwah, ya, dalam mengajari manusia dalam
kebaikan ya. Fakultu, aku berkata kata Ibnu Mas'ud, kalau begini sudahlah, aku tidak akan melaporkan apa-apa lagi kepada Rasulullah SAW dari omongan para sahabat. Beliau Ibnu Mas'ud sayang, kasihan kepada Rasulullah, merasa sakit. Coba mungkin kalau Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan, Nabi Muhammad tidak sakit. Seperti itu kata Ibnu Mas'ud. Tapi ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tahu ya apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan di Harkus ini atau Dzul Khuwaisirah ini adalah orang-orang munafik. Dan juga tidak bisa dijadikan hadirin bahwa misal apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah berarti menunjukkan sebuah kabilah seperti itu. Seluruh kabilahnya buruk semua, tidak bisa. Sehingga dikatakan semua yang datang dari Najd adalah gabah. Dia nggak bisa juga. Banyak sahabat-sahabat yang dari Najd ya baik. Banyak para sahabat dari Yaman justru awalnya proper nabi palsu adalah Al-Aswad Al-Ansi. Dari mana? Dari Yaman. Kemudian diikuti oleh seluruh lainnya. Begitu juga dari Irak. Begitu juga dari Taif. Ya, jadi tidak bisa jadikan tolak ukur kebenaran dan keburukan itu dari sebuah golongan. Ya, sehingga kebetulan Saudi adalah di Najd berarti Saudi itu Khawarij. Saudi itu adalah tanduk setan, bukan begitu. Enggak begitu urusannya ya, hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya semoga kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya kita sebagai kaum muslimin adalah harus berilmu. Kemudian setelah berilmu apa? Beramal. Setelah beramal apa? Berdakwah. Setelah berdakwah kita harus sabar dalam berdakwah. Jadi DKM harus sabar dalam dia sebagai DKM, karena tugasnya DKM adalah memupuk umat untuk berilmu, untuk rajin ke masjid. Dan di dalamnya ada aja masalah. Ya, masalah dari sana sini. Jadi pengajar, jadi punya yayasan, punya pesantren pasti seperti itu. Jadi kita harus kuat sabar mencontoh qudwah kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada saat yang akan datang, pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.